Assalamualaikum, apa kabar Pak Sugeng? Waalaikumsalam, baik Bu, alhamdulillah. Bu Siwi gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Alhamdulillah kita, mudah-mudahan juga selalu diberi kesehatan, supaya kita bisa selalu mendampingi anak-anak kita gitu ya Pak Sugeng. Amin, amin, amin. Ya Bu Siwi, betul Iya, sekali karena eee, apa namanya, guru memang harus selalu mendampingi anak-anaknya Bu. nggih, kesehatan juga yang utama ya Pak. Nah, betul, betul. Nggih, oke Pak Sugeng, kemarin dengar-dengar, katanya Pak Sugeng ingin membicarakan sesuatu, apa benar Pak Sugeng? Oh, yang kemarin itu, nggih Bu, betul. Iya, Ini lagi ada sedikit pemikiran, ada ganjalan sih. Jadi, apa namanya, jadi di kelas ini kan saya ngajar kelas 4 kan. Nah, di situ ternyata nggih. saya punya anak yang dia itu suka jahil, suka iseng dengan teman-temannya, suka ganggu temennya kayak gitu, Bu. Jadi Iya, bikin teman-temannya pada jengkel kayak gitu. oke. Itu yang akan disampaikan ya, tapi sebelumnya ini kita, berarti menyesuaikan dulu dengan waktu-waktu kita ini kan ada 15 menit gitu ya, Pak. Oh, oke, Setuju ya, Pak? Nanti kita, berdiskusi selama 15 menit. mmm, iya, Bu, siap. Oke. Nah, Pak Sugeng tadi kan sudah menceritakan sedikit ya, sedikit gambaran. Nah, Iya. kira-kira dari sedikit gambaran tersebut, nah dari pembahasan kita atau coaching kita kali ini, Pak Sugeng itu, apa yang diharapkan atau tujuan yang diharapkan oleh Pak Sugeng kira-kira apa, Pak? Oh, iya, Bu, jadi harapannya setelah ini saya, melakukan coaching, saya pengennya tuh nanti dapat pencerahan, dapat apa ya, bisa menemukan inspirasi lah, oh ternyata saya harus begini nanti misalnya biar biar anaknya itu bisa manut kayak gitulah istilahnya, Bu. Iya, Mmm, oke, berarti itu tujuannya adalah supaya mendapat pencerahan, iya, supaya nanti apa yang akan dilakukan gitu, anaknya akan dibagaimanakan gitu ya dari apa iya, yang tadi diceritakan. mmm, Nah, oke Pak Sugeng, tadi, Pak Sugeng juga di awal sudah membicarakan terkait ada anak yang kelas 4 ya tadi kalau tidak iya, salah. Nah, paham. oke silakan Pak Sugeng bisa, diceritakan ulang supaya nanti ke depannya kita bisa, mendiskusikannya lebih jauh gitu terkait persoalan yang Pak Sugeng hadapi. Ya, jadi memang saya di kelas punya satu anak ya, yang paling kelihatan lah maksudnya di situ. Jadi anak tersebut memang, dia itu anak laki-laki, mungkin ya dikatakan yang paling kuat di kelas lah. Jadi dia tuh mungkin karena merasa dirinya kuat atau dirinya, apa namanya, pemberani, dia itu suka sekali jahil sama temennya kayak gitu. Kadang misalnya temennya nggak ngapa-ngapain pun kadang dia sok tahu-tahu apa usil, entah itu jewer, entah itu nyubit dan sebagainya. Nah, itu kan nanti jadi ganggu kadang temennya lagi fokus belajar atau yang lain pun kadang tahu-tahu sok dijailin kayak gitu. Nah, padahal dia itu sudah beberapa kali saya tegur, saya nasihati, tapi kok Ya. masih kayak gitu terus begitu. Mhm. Oke oke, berarti ada anak tadi kelas 4 laki-laki ya? Ya, Dia laki-laki. selalu merasa, kuat kemudian jahil ke teman-temannya. Ya, Itu betul. jahilnya itu ke teman laki-laki saja apa ke perempuan juga, Pak? Semua, Bu, mau Oh laki-laki, mau semuanya? perempuan, dia pokoknya nggak pandang bulu lah. Oke. Iya iya iya. Itu berarti kelas 4 ya tadi ya? Nah, Betul, Menurut pandangan Pak Sugeng, nah Pak Sugeng kan yang melihat yang kesehariannya di kelas 4 itu ya, Pak Sugeng iya. tentunya mengamati. Nah, itu dari siswa tersebut kira-kira menurut Pak Sugeng sendiri itu faktor dari, atau penyebabnya penyebabnya dari siswa tersebut berperilaku seperti itu kira-kira apa, Pak? Ya mungkin, apa ya, mungkin sebenarnya dia tuh ingin, apa ya, punya kebutuhan mungkin, kebutuhan orang bilang itu Mhm. kebutuhan ingin ingin dihargai apa ya, atau ingin diakui kayak gitu. Jadi mungkin dia itu ingin ingin menunjukkan bahwa dia itu pemberani, dia itu kuat, mungkin sebenarnya kayak gitu kan. Oke. Itu berarti, kalau dari penjelasan sendiri menurut Pak Sugeng itu berarti dia memiliki kebutuhan. Mungkin dari 5 kebutuhan kali ya, Pak, Nah, tadi ya? mungkin gitu, kayak Mhm. kebutuhan ingin ingin Iya diakui atau ingin berkuasa mungkin ya. bener bener ingin diakui.
Nah, oke, berarti dia punya kebutuhan ingin diakui. Nah, Mhm. jadi siswanya tadi sehingga bisa nakal seperti itu, kemudian Iya, jahil kepada teman-temannya juga ya. betul. Jadi seneng juga dia memang, Iya. seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan nih, misalkan, kita kalau itu kan siswa agak lumayan nakal gitu ya, bisa Heeh. terbilang seperti itu, jahil. Nah, kalau misalkan, yang nakalnya itu skornya itu, eee, misalkan dari 1 sampai 10, nah kira-kira siswa Bapak itu skornya berapa ya, Pak? Misalkan, yang paling nakal itu berarti 10 yang paling Oh nakal, gitu siswa ya. Bapak berapa? Ya mungkin kalau yang paling nakalnya 10 ya paling itu sudah mencapai level ya 6 atau 7 lah mungkin Bu, di antara segitulah. Karena kan Oke. dia itu beraninya cuma yang teman sekelasnya gitu, mungkin yang Mmm. udah deket kayak gitulah. Oke, berarti itu memang dilakukan pada usia yang sekelasnya ya, di Iya, teman sekelas. teman Berarti kelasnya. itu kalau ke kakak kelas terjadi atau tidak, Pak? Kalau Kak kelas sih saya belum pernah lihat Bu, kayaknya mah mungkin nggak berani mungkin karena belum pernah ada Iya. kasusnya gitu. Iya iya iya, oke, berarti hanya dilakukan di dalam kelasnya Di dalam saja. kelas Kalau gitu. kalau ke adik kelasnya? Nah kalau di kelasnya pernah, ya pernah dapat Mhm. laporan, "Pak ini si ini dijailin sama si ini ya," gitu, itu pernah memang. Mhm. Oke, berarti ke adik kelas dan teman sekelas gitu Iya ya, itu dia melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian tadi Bapak juga mengatakan bahwa level, kejahilannya itu 6 atau 7 ya kira-kira iya, skornya itu. Nah, jadi, tadi kan Bapak juga ingin misalkan merubah anak tersebut ya. Nah, kira-kira ingin dirubah menjadi level berapa, Pak? ya Tentunya kan pengennya punya sih tujuan. iya Mhm, pengennya diturunkan lah, itu kan 7 itu kan udah terlalu tinggi ya, mungkin dari jadi 4 atau 3 ya mhm. gitulah biar yang, apa namanya, nggak terlalu nakal kayak gitu, Bu. Oke, jadi Betul, 4 atau mhm. 3. Nah, kira-kira, menurut Bapak sendiri itu seberapa besar sih harapan dari Pak Sugeng dan ingin seperti apa saja yang diinginkan dari anak tersebut? Ingin Ya menjadi yang seperti apa gitu? ya saya sih, pengen banget sangat berharap anak itu nanti suatu saat bisa lebih baik lagi lah, karena kan kasihan juga temen-temennya yang sering dijailin kan kadang Iya, merasa terganggu kayak gitu. nggih. Nah, itu aja Bu, jadi sangat berharap ada perubahan, kemudian nanti pengennya ya anak itu jadi, apa ya, tingkat kenakalannya berkurang, jahilnya berkurang, nanti mungkin sama temennya lebih lebih care lagi kayak Iya, gitu. Mhm. karena itu tentunya sangat mengganggu ya, Pak? Iya betul. Ganggu yang lainnya, iya. Nah, oke. Nah, kemudian kira-kira, menurut Bapak sendiri, tadi kan ada yang ingin dicapai ya, Pak, ada dari Iya. tujuannya sendiri, kemudian Bapak barusan ingin, merubah anak tersebut. Kira-kira, menurut Bapak sendiri kekuatan dari Pak Sugeng dalam mencapai tersebut apa, Pak, kira-kira? Kekuatan yang saya miliki mungkin karena saya ini Mhm, kan sebagai gurunya ya, pasti mhm. sebagai guru mungkin agak diseganilah oleh si anak tersebut. Mungkin, kalau saya rutin memberi nasihat, barangkali mungkin nanti bisa memberi pengaruh lah pada anak itu mungkin, Bu. Iya, oke. Berarti karena memang disegani, takut ya tentunya Pak, Iya, anak tersebut. Nah, iya. bahkan ke siswa yang, di atasnya saja tadi tidak berani ya Oh Pak? iya betul, Oke, heeh heeh. itu sebagai kekuatan Bapak ya tentunya Iya dalam nanti menangani anak tersebut. Nah, kemudian, Bapak tadi setelah tahu penyebabnya itu bahwa anak tersebut ternyata, memiliki, apa, ingin mendapatkan kebutuhan tadi, ingin diakui. Nah, itu iya. kira-kira langkah yang akan Pak Sugeng lakukan apa saja kira-kira yang, tentunya nanti bisa mengatasi masalah siswa tersebut, kira-kira apa Pak langkah-langkahnya? Mungkin Akan karena seperti apa? Mhm, iya iya, mungkin kan anak itu tadi kan ingin menunjukkan kalau dirinya itu hebat kayak gitu ya. mhm, Nah mungkin, eee, saya akan membujuk dia atau menanyakan lah, dia tuh misal punya hobi apa ya gitu. Jadi karena dia itu kan punya apa ya, ibaratnya fisik yang kuat lah, mungkin barangkali dia punya salah satu hobi apa, olahraga, mungkin bidang sepak bola atau apa, mungkin dia tuh bisa menyalurkan kekuatannya di situ mungkin akan saya arahkan ke situ, Bu. Jadi dengan oke, apa namanya, mungkin barangkali, dia pandai sepak bola atau olahraga yang lain kan nanti kalau misalnya dapat mhm, dapat juara, kan nanti akan diakui oleh teman-temannya, "Oh ternyata dia memang hebat, dia memang
pintar olahraga ya gitu misalnya, Bu. Oke, berarti, yang Pak Sugeng lakukan barusan, Pak Sugeng mengatakan akan membujuk atau menanyakan, kemudian menyalurkan ya. Iya, Nah, itu mengarahkanlah. mengarahkan. Kira-kira, eee, itu kan ada beberapa tadi, berarti kan tidak Iya, hanya, mengarahkan saja, tapi di awal membujuk. Nah, mhm. kira-kira yang prioritas Pak Sugeng yang akan Pak Sugeng lakukan apa dulu, Pak? Yang prioritas mungkin yang pertama, Mhm, ini ya mungkin tadi ada yang kurang ya, Bu, mungkin menasihati dulu yang jelas ya. oke, Menasihati biar anak itu ya menasihati kalau kalau misalnya jahil kayak itu kan nggak baik lah intinya kayak gitu. Ya yang pertama mhm, mungkin itu yang prioritaskan dulu, menasihati biar apa ya, dengan kata-kata yang mungkin bisa mengena ke anaknya gitu. Mungkin selama ini oke. masih kurang mengena jadi akhirnya masih Mmm, terulang terus. Nah kemudian oke. ya yang kedua mungkin kalau itu udah dilakukan mungkin kan mungkin anaknya nanti sudah agak terbuka ya gitu kan, nanti bisa lebih dekat lagi, ditanyakan hobinya apa dan sebagainya, mungkin bisa ke situ, Bu. Oke, berarti prioritasnya yang pertama adalah ingin menasehati terlebih dahulu. Ya, Nah kemudian, nanti cara melakukannya itu pada saat menasehati itu seperti apa, Pak? Apakah langsung di kelas, di depan teman-teman, atau bagaimana kira-kira menurut Pak Sugeng baiknya? oh ya mungkin kalau menurut saya kan, Mhm, barangkali, anaknya nanti biasanya kan kalau ada sesuatu anak dipanggil kan anak yang lain mesti pada kepo, pengen mhm, tahu, "Ih ada apa?" iya, Gitu kan. Ya mungkin nanti saya panggil apa, ketika waktu apalah, cari waktu nanti manggil bisa bicara berdua sama anaknya mungkin barangkali di mhm, perpus atau di kantor kayak gitu, Bu. Jadi biar oke, biar lebih nyaman ngobrolnya kayak gitu aja, Bu. gitu. Berarti nanti dipanggil ya, Pak, ke Iya, kantor supaya betul. lebih dekat, lebih nyaman. Oke, itu berarti strategi yang dilakukan untuk menasehatinya. Nah, kemudian kira-kira jangka waktunya seperti apa, Pak? Jangka Kapan wak kira-kira, akan dilakukannya kapan, Pak? Ya mungkin secepatnya aja, Bu, karena kan nanti kalau dibiarkan kelamaan kan kasihan juga teman-temannya sih kayak gitu. Mungkin Mhm, mungkin besok atau iyalah besok lah kalau bisa mudah-mudahan berarti ada besok waktu ya, Pak? luang gitu, iya, Bu. Oke, besok. Itu yang akan dilakukan besok, kemudian menasehati. Nah, kemudian dari hal tersebut, itu kan sudah jelas apa yang akan Bapak lakukan. Kira-kira menurut Bapak apa komitmen dari Pak Sugeng terhadap apa yang akan dilakukan itu apa, Pak, komitmennya? Komitmennya ya saya akan berusaha sampai anak tersebut benar-benar bisa menjadi lebih baik lagi, biar apa, sesuai yang diharapkan oleh semua guru lah. Soalnya kan guru yang lain juga kadang sok mengeluh, bukan mengeluh kan, sok cerita kayak gitu, Mhm, menge-judge kalau anak itu, "Ah, itu anak nakal." Nah, saya pengen, oke. biar anak tersebut nanti benar-benar berubah dan penilaian guru-guru yang lain pun berubah kayak gitu, "Oh, ternyata si dia sudah berubah," misalnya seperti itu. Nggih. Oke, ya bagus sekali ya Pak Sugeng tadi memang, dari apa yang akan dilakukan juga sudah bagus, apalagi komitmen dari Pak Sugeng sendiri itu akan berusaha sampai anak tersebut berubah lebih baik gitulah. Nah, kira-kira menurut Pak Sugeng sendiri nanti yang akan dilibatkan dalam proses, atau rencana tersebut yang akan dilakukan kira-kira siapa saja, Pak? Mungkin saya mungkin perlu bantuan dari teman-teman Mhm, sekelasnya juga mungkin barangkali biar kalau diingatkan sama gurunya barangkali kurang, diingatkan sama temannya mungkin akan bisa membantu, mungkin itu di antaranya. Atau mungkin dengan guru agamanya juga mungkin bisa membantu, Bu, barangkali. oke berarti dari teman sekelas, kemudian dari guru agama ya, itu untuk Heeh, mem-backing dan menguatkan Pak Sugeng iya ya betul, dalam melakukan seperti itu supaya jadi kontrolnya ya, Pak. heeh. Luar biasa sekali ya. Kemudian kira-kira nanti tindak lanjutnya akan seperti apa, Pak, jika itu misalkan dilaksanakan, tindak lanjutnya bagaimana? Ya kalau memang udah dilaksanakan nanti saya akan pantau terus perkembangannya, Bu, nanti coba misalnya seminggu bagaimana, 2 minggu bagaimana, sampai ke depannya Iya, lah, ada kemajuan atau tidak. Kalau misalnya belum ada kemajuan, berarti nanti kita evaluasi kira-kira apa yang kurang, kayak gitu, Bu. oke, berarti apa yang akan dilakukan lagi gitu ya. Iya, nanti kita berikan lagi selanjutnya. Kemudian menanyakan ke teman ya, Pak, ke Iya, teman sekelasnya heeh, itu iya tadi bisa atau ke jadi. guru berubah atau tidak. Oke. Nah, kemudian dari apa yang telah kita bicarakan, Pak, kira-kira, menurut Bapak itu, refleksinya seperti apa dari apa yang sudah kita bicarakan? Ya baik, Bu, jadi, dari percakapan ini saya dapat pandangan baru ternyata Mhm, mungkin
mungkin selama ini, cara membujuk saya yang masih kurang mungkin. Jadi Nggih. jadi anak itu walaupun sudah dibujuk, sudah dinasihati, ternyata masih kembali lagi seperti semula. Jadi mungkin nanti saya akan mencoba cara gimana membujuknya biar lebih lebih apa ya, dari hati ke hati barangkali biar lebih Iya mengena, kayak gitu. iya. Kemudian, harapannya ya mudah-mudahan anak tersebut nanti bisa benar-benar berubah gitu, Bu. Berarti tadi, tujuan Bapak terjawab nggak Pak kira-kira? Kan tadi ingin mendapat Oh iya, pencerahan, kemudian udah jadi terjawab. iya Ya, saya senang sekali Bu ini udah dapat pencerahan karena tadi kan sudah apa ya, dikoreklah anaknya seperti mhm, apa, ternyata saya dapat, apa namanya, dapat inspirasi baru kayak gitu. iya. Yang Heeh, inspirasi itu sebenarnya sudah ada dalam diri Pak Sugeng ya? iya, tapi kan Oke, saya kadang lupa atau mungkin tidak kepikiran Bu. heeh. Iya Pak, luar biasa sekali, mudah-mudahan ini karena waktunya juga sudah 15 menit, nanti kita akan ada kegiatan yang lain mungkin ya Pak. Nah, ini menurut saya bagus sekali dari Pak Sugeng, guru yang luar biasa yang memperhatikan siswanya. Mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan dan mudah-mudahan dari apa yang akan Pak Sugeng lakukan tadi rencananya itu akan, apa, menasehati anak dan memanggil ke kantor tentunya ya untuk membicarakan hal tersebut secara benar-benar privasi, supaya tidak terganggu dan lebih dari hati ke hati, kemudian juga dibantu dengan guru PAI dan kemudian siswa. Nah, mudah-mudahan itu tercapai, kemudian anak tersebut bisa berubah sesuai dengan keinginan Pak Sugeng. Oke, Terima kasih Pak Sugeng, oke, ya. amin. Sama-sama Bu, terima kasih sudah berkenan Iya, mendengarkan cerita saya, udah iya memberikan, Pak, apa ya, gambaran, jadi akhirnya saya bisa, apa ya, dapat inspirasi, dapat pencerahan, mudah-mudahan nanti bisa saya laksanakan dan dapat, apa ya, targetnya atau yang saya harapkan bisa tercapai. Terima kasih iya Bu, sudah iya, dengan membagi waktunya. iya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.